Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Tommy Silitonga Dan saya Cindy Triwidesitorus. Di sini kami perwakilan dari kelompok 3 dengan mata kuliah pendidikan kewarganegaraan dengan tugas study project dengan tema Identitas Nasional. Nah, apa itu identitas nasional dan seberapa pentingnya sebuah negara memiliki identitas nasional? dan juga bagaimana cara kita menempatkan diri kita ketika kita berada di tempat orang lain dengan tetap menjaga identitas nasional kita. Dan apa upaya mahasiswa Universitas Bangka Belitung atau harapan mahasiswa Universitas Bangka Belitung dalam rangka menjaga dan juga melestarikan identitas nasional di lingkungan kampus. Menurut Macron and Backhofer tahun 2010, identitas nasional bukan semata-mata harus menjadi warga negara di mana ia bertempat tinggal. Identitas nasional lebih kepada bagaimana seseorang membaur atau melibatkan diri dalam budaya, sejarah, dan kebiasaan-kebiasaan di mana ia tinggal, atau memperhatikan konteks di mana mereka berada yang menjadi karakteristiknya. Apa itu identitas nasional? Menurut saya, identitas nasional adalah identitas atau rasa memiliki seseorang dalam suatu bangsa atau suatu negara. Menurut saya pribadi lah, identitas nasional itu kayak berupa karakteristik lah untuk suatu negara kayak gitu kan, yang dimana itu berupa jati diri lah, yang dimana itu sebagai pembeda untuk negara masing-masing kayak gitu. Yang saya ketahui, identitas nasional itu hal yang membedakan negara kita dengan negara lain gitu, yang paling mencolok di negara kita sendiri. Terima kasih. Nah, kalau identitas nasional itu sendiri biasanya identik dengan suatu negara ya. Contohnya bendera merah putih, Pancasila, nah seperti itu. Kalau secara teori sebenarnya udah banyak yang gamblangin tentang apa itu identitas nasional. Cuman kalau dari kacamata saya pribadi sebenarnya lebih ke memandang bagaimana negara itu punya ciri khas tersendiri terkait dengan beberapa hal. Salah satunya mungkin bahasa, lalu budayanya, agama, dan mungkin salah satunya juga yang menjadi penciri khas itu suku bangsanya. Jadi ibaratnya dalam sebuah negara itu, ketika sebuah negara punya identitas itu punya suatu hal yang menjadi penciri khusus dari 4 faktor tadi, kayak gitu sih kalau identitas nasional. Apakah penting sebuah negara itu mempunyai sebuah identitas? Identitas nasional sangat penting bagi suatu bangsa, khususnya bangsa Indonesia. Setiap negara harus memiliki identitas nasional guna membedakan antara suatu bangsa atau negara satu dengan negara yang lainnya. Menurut saya pribadi ya, mungkin seberapa penting di sini sangat penting lah, yang dimana ini kan sebagai pembeda lah karakteristik kan. Contohnya Indonesia, dimana Pancasila menjadi kiblat untuk masyarakat semuanya. Yang kita tahu juga kan isi Pancasila juga mempunyai makna-makna untuk kepentingan masyarakat. Tanpa adanya identitas nasional itu negara kita nggak bakalan diketahui sama negara lain gitu. Lebih lagi misalnya negara kita kan banyak kan di dunia ini gitu. Terima kasih. Di sini pertanyaan ini sangat penting. Mengapa demikian? Karena adanya suatu identitas membuat negara kita itu berbeda. Seperti misalnya kita berolimpiade di kejuaraan nasional ataupun internasional, kalau tidak ada pembeda seperti bendera merah putih yang Indonesia punya, kita akan sama. Jadi identitas nasional itu sangat penting. Syarat berdiri sebuah negara juga kan salah satunya punya ciri khas tersendiri gitu. Kayak misal Indonesia, jadi kalau saya jawab penting gak penting, saya jawab pasti jawabannya penting, karena dalam sebuah negara tuh perlu yang namanya sebuah identitas untuk menjadi pembeda dengan negara satu dan negara yang lainnya sih. Bagaimana cara kita untuk melibatkan diri kita dalam budaya, sejarah, dan kebiasaan-kebiasaan di masyarakat sesuai dengan tempat kita berasal? Menurut saya, dengan ikut melestarikan budaya yang terdapat di daerah saya dan memperkenalkannya pada generasi muda yang baru. Mungkin pendapat saya pribadi kan, tentunya kita harus paham dulu lah kultur suatu lingkungan gitu kan. Jadi sebagaimana kita udah tahu kulturnya juga, kita kalau bisa untuk melibatkan diri kita tentunya harus terjun ke lapangan langsung gitu kan. Mungkin
berpakaian ya, kan berpakaian kalau di nasional ini kan cara kita berpakaian itu kan sopan ya, terus nggak aneh-aneh juga kan. Paling itu sih kalau misalnya dalam kehidupan mau mengenai makanan kali itu aja. Tentunya untuk seperti mengikuti organisasi tentang kewarganegaraan. Apa harapan Anda untuk anak muda khususnya kaum intelektual yang ada di Universitas Bangka Belitung ini dalam menjaga serta melestarikan apa yang seharusnya menjadi identitas nasional di dalam kehidupan kampus? Ya, untuk mahasiswa dalam melestarikan identitas nasional, yaitu antara lain dengan menjaga sikap dan berperilaku dengan berpedoman kepada Pancasila, memberikan aspirasinya untuk menjaga identitas nasional, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, dan melestarikan budaya bangsa. Dengan besar harapan saya, kita tetap menjaga lah, kita sebagai penerus di sini kan, dimana mungkin kita akan tarik ke belakang lah, mungkin nenek moyang kita segala macam mereka sudah melestarikannya. Sekarang tugas kita juga sebagai penerus kayak gitu kan. Bagaimana cara melestarikannya? Ya kita harus sering sharing lah terhadap orang-orang yang lebih terdahulu gitu kan. Kemarin ada acara desa talis nih di UWB, mereka tuh ada ngeband pakai alat musik, nah apa kan adat ya gitu, dan sebenarnya tuh bisa dipertahankan sih. Terus misalnya kan salah satu identitas nasional ini kan batik ya, Iya. jadi bisa dibuat batik tuh menjadi tema dari acara event sih biasanya. Terima kasih. Harapannya ke depan itu supaya generasi mendatang untuk bisa lebih menonjolkan diri di berbagai kesempatan, supaya ini loh anak generasi Indonesia yang bisa mewujudkan cita-cita bangsa ke depannya. Sebenarnya lebih ke pertama kita mulai untuk membiasakan menggunakan bahasa Indonesia, karena juga salah satu persoalan besar kan kita memang tinggal di Bangka Belitung, tapi di momen-momen tertentu kita harus bisa menggunakan bahasa Indonesia sebagai salah satu bahasa pemersatu orang Indonesia. Karena saya lihat di beberapa momen masih ada orang-orang yang, bukan berarti saya nggak bangga dengan bahasa daerah ya, cuman di satu momen yang sifatnya mungkin formal, kita mulai terbiasakan dengan berbahasa Indonesia yang baik. Jadi kayak misal pertemuan ilmiah atau di perkuliahan lah contohnya, kayak kan ada beberapa orang yang masih menganggap bahwa bahasa Indonesia itu masih jarang digunakan. Itu salah satu tantangan sih buat saya. Nggak masalah ya, tapi tantangan. Terus kalau soal suku bangsa, kita harus tetap bangga dengan latar belakang kita sebagai seorang manusia yang punya latar belakang suku dan agama yang kuat di dalam hidup kita. Misal saya orang Sunda, ya saya harus bangga dengan saya sebagai orang Sunda. Saya orang Islam, ya saya harus bangga dengan saya sebagai orang Islam. Terus kalau yang terakhir mungkin karena Indonesia itu banyak budaya, dan dalam artian ini salah satu yang menjadi penciri negara kita dengan negara lain. Misal budaya orang Indonesia yang ramah dan budaya orang Indonesia yang mungkin santun, itu tetap harus yang kita pegang itu. Dalam artian iya sih memang secara budaya kita udah mulai agak ada masuk dari budaya barat misal, tapi secara identik kita harus punya satu budaya yang tetap sebagai orang Indonesia tuh yang terkenal sejak dulu tuh orang yang sangat santun dan ramah. Itu yang harus tetap benar-benar dipegang oleh generasi Z khususnya ya, atau generasi milenial seperti saya. Kayak gitu sih paling. Itulah pemaparan dari video kelompok kami. Berikut ini adalah kesimpulannya. Goyang banyak uang dari ortu. Halo, saya Ermawati. Hai, saya Ezi. Hai, perkenalkan nama saya Herlinda Arika. Dan nama saya Fatia Ainun Kolza. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Iqbal. It was at this moment that Nathan knew he fucked up.
pemaparan video dari kelompok kami. Apa? Berikut adalah kesimpulannya.